Malam, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita ketemu lagi dalam persekutuan berayat. Salam sejahtera Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Mari kita mengawali pertemuan kita dengan menyanyi dari KPJ Kidung Pasaman Jawi 163 Kawulo Bombong. Timbang pelayan berkah ingkang paduka paringga nanging kula semadya ngaturken kayan legawan jer punika sadaya damerena paduka. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu di dalam persekutuan berayat saat ini. Tuhanlah yang telah menaungi kami sehingga kami boleh mengadakan persekutuan ini. Kami menyadari akan segala kekurangan kelemahan kami. Ampuni kami, sehingga persekutuan ini layak di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau menguasai hati pikiran kami, juga rumah kami. Tuhan menjauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga apa yang kami renungkan bersama boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk mengabdi kepadamu. Kami serahkan semua di dalam kasih-Mu. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul, pasal 12, ayat ke-24, sampai pasal 13, ayat yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Kisah Para Rasul pasal 13. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Berbahagialah yang membaca dan melakukan sabda Tuhan. Amin. Tema untuk renungan pada saat ini berjudul Anak Penghiburan. Saudara-saudara, pada kebaktian berayat hari ini,
kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf, yang disebut Barnabas, anak penghiburan. Lebih tepat, Barnabas berarti orang yang sanggup dan mahir membawa penghiburan. Mari kita memperhatikan kegiatan Barnabas. Kegiatan yang pertama dinampakkan dalam Kisah pasal 4 ayat 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang kedua, Kisah 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia, yang dimaksudkan adalah Saulus, dan membawanya kepada rasul-rasul, dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kegiatan ketiga yang dilakukan Barnabas ada di Kisah pasal 11 ayat 22-24. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Yang keempat di dalam Kisah 11 ayat 25-26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yang kelima di Kisah 11 ayat 29-30. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Yang keenam, dalam Kisah 13 ayat 2-3 yang kita baca tadi. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Yang ketujuh, dalam Kisah 13 ayat 4-14, pasal 28. Dua orang ini pergi ke Seleuka, Siprus, Antiokhia, sampai kembali ke Antiokhia lagi. Yang kedelapan di Kisah 15 ayat 35-41 ditulis kesaksian Paulus dan Barnabas dalam perjalanan pekabaran Injil. Ini tentu di sidang Yerusalem.
Dari ayat-ayat yang kita kutip, dapat kita simpulkan bahwa si Yusuf yang diberi nama Barnabas adalah orang yang sanggup dan mahir membawa penghiburan. Orang yang layak menjadi orang nomor satu, yang berada di depan, yang memandu dan memimpin saudaranya seiman. Melalui Barnabas yang dipenuhi Roh Kudus itu, banyak orang Yahudi dan bukan Yahudi percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Dalam Kisah 13 ayat 1-3 yang kita baca, disebutkan ada 5 orang. Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan Saulus. Kata tugas di ayat 2 sebaiknya diganti pekerjaan. Barnabas, Saulus memperoleh pekerjaan khusus, bukan jabatan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sekarang berada dalam perubahan zaman. Dan kita membutuhkan orang-orang seperti Barnabas. Bukan saja dermawan, tetapi berani menerima orang berdosa yang bertobat seperti Saulus, tanpa mempersoalkan kesalahan masa lalunya. Yang rela menyebut sesama seiman, menyebut Saulus, untuk bersama-sama bekerja memberitakan Injil. Meneruskan kepedulian sesama seiman untuk saudaranya seiman yang membutuhkan. Kalau kita merenungkan peran Barnabas ini, adakah saudara-saudara warga GKJW Jemaat Blitar hidup sebagai Barnabas? Sebagai orang yang sanggup dan mahir membawa penghiburan kepada sesama warga. Sebagai mediator, sehingga kita bersama-sama boleh bertumbuh mendewasa sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang memanggil saudara, memberi kekuatan kepada saudara untuk menjadi Barnabas masa kini, menjadi mediator-mediator yang ulung, menjadi orang yang sanggup dan mahir membawa penghiburan, sehingga kehidupan jemaat kita semakin hidup karena kekuatan-kekuatan yang dari Tuhan nyata dalam hidup kami. Mari ini semua kita usahakan dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Pasaman Jawi 283. Pilih Roh Suci. Suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarana awet Roh Suci paring manah sukarana gesang langgeng ayem tentrem salaminya suci, Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh
Mari kita berdoa. Tuhan, kami hidup di tengah dunia yang berbagai masalah kami hadapi. Tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan silih berganti. Kami rindu kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu melalui saudara kami seiman. Oleh karena itu, jadikanlah setiap pribadi kami menjadi Barnabas, menjadi anak penghiburan, sehingga kehadiran kami menjadi berkat bagi sesama. Kami percaya kuasa kasih-Mu lah yang akan menopang kami, baik di dalam kami membangun keluarga, membangun persekutuan, membangun jemaat, bukan dalam arti fisik gedung gereja, tetapi dalam kekuatan iman, persekutuan, sehati sepikir, sehingga kemurahan dan kemuliaan Tuhan menjadi semakin nyata dalam hidup kami. Jikalau Roh Tuhan bersama kami, maka panggilan-Mu sebagai Barnabas akan nyata dalam hidup kami. Kami serahkan semua pekerjaan, rencana yang ada dalam setiap keluarga, jemaat, dan berkatilah menjadi kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ampuni kami, dan kami serahkan semua hanya di dalam pengasihan-Mu. Jikalau malam nanti kami beristirahat, lindungi kami. Bangunkan kami esok pagi dengan kekuatan baru. Mampukan kami terlibat di dalam rencana karya Tuhan, sehingga kemurahan-Mu semakin dirasakan oleh banyak orang. Kami serahkan seluruh kami yang kurang sempurna, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarana